Delangi Febrina. Saya di sini akan menjelaskan mengenai praktek komunitas lapangan yang saya lakukan selama 2 bulan dari tanggal 13 Februari sampai 8 April 2023. Saya melakukan praktek komunitas lapangan atau PKL ini di Rumah Sakit Umum Daerah Batang atau RSUD Batang, di mana bagi mahasiswa yang PKL di sini dijadwalkan shift sebanyak 3 kali dengan shift pagi jam 7 sampai jam 2 siang, shift pagi jam 9 sampai jam 4 sore, dan shift siang dari pukul 2 siang sampai pukul 10 malam. Ada banyak yang kami pelajari selama PKL di RSUD Batang ini, diantaranya yaitu ada mempelajari bagaimana proses pelayanan kefarmasian di RSUD Batang, lalu pengenalan depo-depo farmasi yang ada di RSUD Batang, dan juga mempelajari bagaimana pengelolaan perbekalan farmasi yang ada di RSUD Batang. Dan juga masih banyak hal lain yang kami pelajari di sini. Di RSUD Batang ini saya melakukan shift di depo farmasi rawat jalan, rawat inap, dan juga 1 kali di depo IPS dan juga 1 kali di depo IGD. Lalu kita juga mendapatkan pengalaman mengunjungi ke CSSD atau tempat untuk mensterilkan alat kesehatan yang ada di RSUD Batang. Sebelum saya memasuki kepada pembahasan mengenai tempat PKL ini, saya akan sedikit menyinggung mengenai pengertian rumah sakit berdasarkan literatur yang saya dapatkan. Ada beberapa sumber pengertian dari rumah sakit, di mana kali ini saya ambil dari Depkes RI tahun 2009, di mana rumah sakit merupakan suatu institusi yang fungsi utamanya yaitu memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Untuk tugas rumah sakit sendiri yaitu memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Nah, kita kembali pada pembahasan tempat PKL saya yaitu RSUD Batang. Baik, bisa kita lihat bahwa di RSUD Batang ini terdapat 5 depo farmasi, yaitu depo farmasi rawat jalan, farmasi rawat inap, farmasi IGD, farmasi IBS, dan juga gudang farmasi. Yang pertama yang akan kita bahas di sini yaitu depo farmasi rawat jalan. Depo farmasi rawat jalan ini berfungsi sebagai penunjang pelayanan kesehatan dalam hal penyediaan obat dan sebagian dari PNHP untuk pasien umum maupun BPJS setelah berubah dari poliklinik dan mendapatkan resep dengan sistem individual prescription. Depo ini dibuka dari pukul 7 sampai pukul 4 sore, dari hari Senin sampai hari Sabtu. Adapun alur pelayanan resep di depo farmasi rawat jalan ini yaitu dimulai dari pasien periksa ke poliklinik lalu mendapatkan resep. Selanjutnya yaitu resep divalidasi oleh apoteker dan di-screening oleh asisten apoteker. Lalu obat dalam resep diinput dan dihargai oleh asisten apoteker yang bertugas. Selanjutnya, pasien melakukan pembayaran di kasir untuk pasien umum, lalu obat disiapkan sesuai dengan resep. Setelah itu, obat yang sudah disiapkan itu dicek kembali dan diserahkan oleh apoteker atau asisten apoteker yang bertugas. Dalam penyerahan ini sekaligus dilakukan PIO kepada pasien. Pengadaan barang di depo farmasi rawat jalan ini dilakukan selama 1 kali dalam 1 bulan, lalu dengan melalui sistem yang ada di RSUD Batang, di mana sistem ini terhubung ke gudang farmasi secara langsung. Penyimpanan obat dalam depo farmasi rawat jalan ini berdasarkan farmakologis, bentuk sediaan, dan juga alfabet. Lalu untuk metode pendistribusian di depo farmasi rawat jalan ini yaitu dengan individual prescription atau individual dose dispensing atau disingkat dengan IDD. Selanjutnya yaitu pencatatan dan pelaporan. Tujuan dari pencatatan dan pelaporan ini yaitu untuk memonitor
transaksi perbekalan farmasi yang masuk dan keluar, serta kegiatan administrasi perbekalan farmasi. Pencatatan dan pelaporan ini dilakukan di setiap harinya. Selanjutnya yaitu depo farmasi rawat inap. Depo farmasi rawat inap ini bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan kefarmasian kepada pasien-pasien yang ada di ruang rawat inap. Penyimpanan obat di depo ini juga kurang lebih sama dengan depo farmasi rawat jalan, yaitu berdasarkan alfabetis, farmakologis, bentuk, sediaan, dan juga menggunakan sistem FIFO dan FIFO. Untuk obat LASA dan juga HAM di depo farmasi RSUD Batang ini diberikan tanda di mana obat LASA itu menggunakan tanda yang berwarna kuning, lalu untuk obat HAM itu menggunakan tanda yang berwarna merah. Jika terdapat kekosongan obat di depo farmasi rawat inap ini, maka langsung dilakukan permintaan obat ke gudang farmasi dengan menggunakan sistem yang ada. Untuk depo IGD dan juga IBS itu kurang lebih sama dengan depo farmasi rawat jalan dan juga rawat inap. Hanya saja di depo farmasi IGD dan IBS ini lebih banyak ke injeksinya dan juga alat kesehatannya. Berbeda dengan depo farmasi rawat jalan, di mana depo farmasi rawat jalan ini lebih banyak ke sediaan tablet ataupun sediaan sirup, dan juga ada juga insulin. Lalu untuk rawat inap itu juga lebih banyak obat tabletnya, alat kesehatannya juga banyak, jadi lebih lengkap di depo farmasi rawat inap. Selanjutnya yaitu kita masuk kepada pembahasan mengenai gudang farmasi, di mana gudang farmasi ini merupakan tempat penerimaan sampai dengan pendistribusian obat, perbekalan kesehatan, dan alat kesehatan sebelum didistribusikan ke masing-masing depo farmasi. Alur pendistribusian obat dari gudang farmasi ke masing-masing depo farmasi dimulai dari penerimaan daftar obat dan alat kesehatan yang dibutuhkan dari depo, lalu pengentrian sistem, penyiapan obat dan alat kesehatan, setelah itu dilakukan pengepakan dan dilakukan pendistribusian. Untuk penyimpanan obat di gudang farmasi juga kurang lebih sama dengan depo-depo farmasi yang ada di RSUD Batang, yaitu berdasarkan alfabetis, farmakologis, bentuk sediaan, dan juga FIFO dan FIFO. Baik, itulah beberapa ilmu yang sudah saya dapatkan selama PKL di RSUD Batang selama 2 bulan. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.